Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baiklah anak-anak, hari ini adalah hari pertama kita memasuki tahun ajaran baru di semester 1 tahun pelajaran 2023-2024. Nah, pada pertemuan pertama ini, Ibu akan mengajak kalian membuat keyakinan kelas yang akan bersama-sama kita sepakati dan kita gunakan selama proses pembelajaran biologi semester ini depan. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah berisi nilai-nilai kebajikan yang secara bersama-sama akan kita sepakati, akan kita laksanakan secara bersama-sama dengan rasa tanggung jawab. Sebelum membuat keyakinan kelas, kita akan membuat yang namanya kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan itu adalah hal-hal yang ingin kalian atau aturan-aturan yang ingin kalian ada pada kelas ini selama proses pembelajaran biologi. Jadi kesepakatan ini sama seperti aturan-aturan. Jadi aturan-aturan yang kalian pengen mencakup seluruh warga kelas 12 MIPA 1. Jadi apapun yang kalian inginkan, apapun yang akan menjadi kesepakatan, apapun yang akan menjadi aturan kalian selama proses belajar biologi dan silakan nanti kalian tuangkan di dalam post-it. Nanti Ibu akan membagikan post-it pada masing-masing kalian. Silakan kalian tulis di sana. Peraturan atau keinginan-keinginan. Kalau seperti apakah yang kalian inginkan selama proses pembelajaran? Religius, disiplin, saling menghormati, mandiri, komitmen dan bertanggung jawab. Sepakat, enak. Kalau sepakat, artinya nilai-nilai keyakinan
ini harus kita laksanakan selama proses pembelajaran dalam semester ini. Artinya kita harus bertanggung jawab dengan kesepakatan yang sudah kita buat secara bersama-sama. Kesepakatan yang terjadi hari ini adalah kesepakatan kita bersama yang datangnya dari seluruh warga kelas yang hadir pada hari ini. Supaya kesepakatan ini menjadi hal yang harus kita patuhi dan kita pertanggungjawabkan, maka Ibu minta kepada seluruh peserta didik yang ada di kelas ini untuk menandatangani kesepakatan keyakinan kelas. Mungkin itu saja cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasakan saat adanya pembentukan keyakinan kelas, terjadi perubahan yang terjadi secara teratur dan positif. Seperti kami selalu bertanggung jawab terhadap apa yang diberikan oleh guru dan menjadi anak-anak yang disiplin dan berbudaya positif. Baik Bu, Asma tahu kenapa Ibu panggil? Iya Bu, mungkin karena saya sering datang terlambat pada saat jam pertama pembelajaran. Ya benar. Sudah beberapa kali diperhatikan Fatma sering datang terlambat pada pelajaran pertama, kemudian terlihat kurang fokus dan semangat dalam proses pembelajaran. Fatma membuat kesalahan adalah sesuatu hal yang wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu tahu, Fatma melakukan ini pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa Fatma sering datang terlambat dan terlihat tidak fokus dan semangat dalam proses pembelajaran? Saya capek dan mengantuk Bu, soalnya malamnya saya membantu ibu saya mempersiapkan barang dagangannya untuk dibawa ke pasar. Besok paginya saya mengantarkan ibu saya terlebih dahulu sebelum saya berangkat ke sekolah. Dan akhirnya saya terlambat dan sedikit kurang fokus dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Apakah Fatma ingat keyakinan kelas kita? Ingat Bu? Apakah yang Fatma lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum Bu. Keyakinan kelas yang mana yang Fatma langgar? Disiplin Bu. Iya, benar sekali. Lalu, apakah Fatma punya solusi untuk mengatasi masalah ini? Pertama, saya minta maaf karena sudah datang terlambat pada saat jam pertama itu pembelajaran. Kedua, saya akan tidur lebih cepat dari biasanya dan saya akan mengkomunikasikan hal ini kepada ibu saya agar mempersiapkan barang dagangannya lebih cepat dari biasanya agar tidak terlalu malam. Dan yang ketiga, saya akan mengantarkan ibu saya ke pasar lebih pagi dari biasanya agar saya tidak datang terlambat. Baiklah, terima kasih. Ibu bangga sama Fatma karena Fatma sudah bisa menyampaikan solusi atas permasalahan. Sekarang, Fatma boleh. Terima kasih Bu. Saya Fatmawati. Saya senang sekali diajak berdiskusi untuk mencari solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Saya Fitri Rahmadani. Saya diberi kesempatan merefleksikan kesalahan dan mencari solusi agar kesalahan itu tidak terulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.
saya ucapkan karena hari ini sudah bersedia hadir pada kegiatan sesi berbagi. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Musi Banyuasin. Pada hari ini saya akan membagikan pemahaman mengenai budaya positif. Konsep inti budaya positif yaitu ada yang namanya perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Paradigma belajar. Untuk membangun upaya budaya positif itu diperlukan adanya perubahan paradigma belajar. Karena pembelajaran pada saat ini itu semuanya harus berpihak kepada murid. Selama ini banyak sekali miskonsepsi yang terjadi. Menurut Dr. William Glasser dalam teori kontrol ada beberapa miskonsepsi yang terjadi, yaitu yang pertama ilusi bahwa guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau memang murid itu memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar murid itu sendiri. Karena teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua, ilusi semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar murid mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian yang ketiga, yaitu ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu menuju pada identitas gagal. Mereka akan belajar untuk merasa buruk tentang dirinya. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Lemah lembut, tapi yang disampaikan adalah pesan negatif. Kemudian yang keempat, ilusi orang dewasa dianggap memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Mengubah paradigma stimulus respon itu menjadi ke pendekatan teori kontrol. Menurut stimulus respon, bahwa kebutuhan kita itu sama. Semua orang akan melihat hal yang sama. Kita akan mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk akan dilihat sebagai suatu kesalahan, sehingga orang lain bisa mengontrol kita. Pemaksaan adalah pada saat bujukan yang gagal. Nah, model ini adalah model berpikir ada yang menang, ada yang kalah. Sedangkan teori kontrol itu menyatakan bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita akan berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Hanya kitalah yang bisa mengontrol diri kita. Kita tidak bisa mengontrol orang lain.
Dengan adanya kolaborasi dan konsensus akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi model teori ini berpikirnya menang-menang. Kemudian disiplin positif. Untuk membentuk budaya positif itu ada istilah yang namanya disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Seringkali kita memaknai kata disiplin ini adalah hal-hal yang harus taat pada suatu peraturan yang merasakan ketidaknyamanan. Padahal disiplin ini adalah mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa timbalan penghargaan, ancaman, ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tentunya tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Motivasi yang berupa penghargaan, ancaman, hukuman itu adalah merupakan disiplin yang dibentuk dari motivasi ekstrinsik, dikarenakan ada hal sesuatu yang mesti mereka lakukan karena dorongan tersebut. Tapi kalau dia motivasinya motivasi intrinsik, artinya mereka melakukan itu atas dasar kemauan dari dalam diri mereka masing-masing. Disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai yang disepakati secara bersama-sama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nah, nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang akan meningkatkan motivasi intrinsiknya, serta akan menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Contoh nilai kebajikan. Ini ada beberapa contoh nilai kebajikan dari beberapa instansi. Yang pertama itu nilai-nilai kebajikan yang kita temukan pada profil pelajar Pancasila. Ada 6. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, serta bergotong royong. Instansi itu diantaranya ada toleransi, kemudian rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Kemudian ada lagi contoh nilai-nilai kebajikan dalam kecakapan atau keterampilan hidup, yaitu bisa dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Sebenarnya tidak hanya ini, banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manusia itu ada atau memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan tentunya memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik.
5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Yang pertama, bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bertahan hidup bisa kita lihat dari kecukupan makanan, kemudian pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, merasa disayangi, diterima, dipedulikan, kemudian berbagi, bisa bekerja sama yang menjadikan kita dalam suatu kelompok tertentu. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Dan sedangkan kesenangan itu bermain, humor, antusiasme, tertawa. Motivasi perilaku manusia itu dilakukan biasanya untuk melakukan 3 hal. Yang pertama, motivasinya itu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi perilaku-perilaku yang ditunjukkan oleh kita itu bisa jadi hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena kita merasa kalau kita tidak melakukan itu, maka kita akan mendapatkan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi apapun perilaku kita yang kita lakukan, kita hanya memikirkan penghargaan yang akan kita dapatkan atas perilaku yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi yang ketiga inilah yang akan membentuk budaya positif, disiplin positif. Karena motivasi ini berasal memang benar-benar dari dalam diri kita sebagai manusia. Yang memang kita meyakini bahwa ada nilai-nilai tertentu pada diri kita yang harus kita yakini, yang harus kita percaya agar kita bisa menghargai diri kita sendiri. Sekarang kita lihat antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu biasanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman biasanya bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum dan sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak akan merasa tersakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi hukuman itu spontan, langsung tanpa melihat dulu latar belakang, kenapa dia membuat kesalahan, langsung diberi hukuman. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi adalah bersifat terencana sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman bagi guru yang menyatakan peraturan melalui peringatan. Jadi kalau konsekuensi sebenarnya sebelumnya ada kesepakatan, ada aturan, baru nanti gurunya memberikan sanksi, sanksi atas pelanggaran yang diberikan. Kemudian restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi
atas permasalahan yang mereka hadapi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dari ketiga hal ini, disiplin positif itu, budaya positif itu akan terbentuk jika kita melakukan yang namanya restitusi. Jadi dengan restitusi, kita sebagai pendidik akan menggali, akan mencari permasalahan apa yang terjadi pada anak, dan meminta anak untuk mencari, merefleksikan kesalahannya, mencari solusi atas permasalahannya, dengan harapan dia tidak akan mengulangi kesalahan tersebut kembali. 5 posisi kontrol guru. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Guru sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Biasanya, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir." Jadi guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, dengan cara dia. Itu penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Guru biasanya akan bersuara lembut, tidak seperti penghukum. Biasanya kalau penghukum itu kadang tangannya sambil nunjuk-nunjuk, matanya juga ikut melotot. Kalau pembuat rasa bersalah, suaranya memang agak lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lemah lembut biasanya seperti ini. Contohnya, Bapak Ibu, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang mereka. Murid akan merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Yang ketiga, yaitu posisi guru sebagai teman. Guru pada posisi sebagai teman ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid. Jadi walaupun dia sebagai teman, dia tetap mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya mereka akan berkata, "Ayo bantulah lebih Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantu Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan." Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, karena dia selama ini biasanya dibantu, dianggap sebagai teman.
Ketika sekali-sekali guru tersebut tidak membantu, maka dia bisa berkata, dia akan kecewa. Saya pikir bapak atau ibu adalah teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha karena merasa ada orang lain, ada guru yang dia anggap sebagai teman. Hal lain yang mungkin akan timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tersebut, tidak kepada guru yang lain yang dia anggap tidak sebagai teman. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Kemudian yang keempat, guru dengan posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Biasanya guru dengan posisi pemantau akan mengucapkan peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat dibuktikan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Kemudian yang terakhir adalah manajer, guru yang punya fungsi kontrol sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contohnya, jika guru berposisi sebagai manajer, biasanya dia akan mengatakan apa yang kita yakini. Misal, ada di kelas itu kan ada keyakinan kelas yang kita buat, yang kita sepakati bersama anak-anak. Kemudian, apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi secara bersama-sama dengan anak menggali permasalahan yang mereka hadapi apa, bersama-sama mengajak anak untuk mencari solusi atas permasalahan, atas kesalahan yang mereka perbuat. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Dari kelima posisi kontrol ini, kalau kita lihat, posisi yang paling ideal itu adalah posisi manajer. Tinggal kita berpikir sekarang, sudah berada di posisi manakah kita sebagai guru? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, ataukah manajer? Kalau kita sudah berada pada posisi manajer, artinya kita sudah melampaui posisi sebagai pemantau dan teman. Bukan berarti posisi sebagai teman maupun pemantau itu tidak boleh dilakukan. Mungkin sekali-sekali itu boleh dilakukan. Dan usahakan posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah itu diminimalisir. Bila perlu dihilangkan. Untuk membentuk budaya positif, disiplin positif pada diri anak-anak. Salah satu hal yang dapat kita lakukan secara bersama-sama dengan anak-anak yaitu dengan membuat keyakinan kelas.
Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau peraturan itu berupa aturan-aturan yang harus dipatuhi. Nah, dari aturan-aturan itu tentunya ada nilai-nilai yang harus diyakini dari peraturan-peraturan tersebut yang akan memiliki tujuan, yang akan mengubah arah atau perilaku positif anak-anak untuk menjadi memiliki perilaku yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nilai-nilai kebajikan akan menekankan pada keyakinan seseorang dan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Untuk membentuk keyakinan kelas, ini ada beberapa tahap atau syarat. Keyakinan kelas itu bisa lebih bersifat lebih abstrak, berupa pertanyaan-pertanyaan universal, dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Saya sudah membuat keyakinan, menerapkan keyakinan di kelas 12 IPA 1. Di sana kami bercurah pendapat, menggali apa-apa yang akan menjadi aturan-aturan yang disepakati di kelas mereka ketika saya mengajar biologi selama 1 semester ke depan. Di situ kami bersepakat. Itu aturan-aturannya bukan datang dari kita sebagai guru, tapi kita mengajak anak apa yang mereka inginkan. Apa yang mereka inginkan kita sepakati secara bersama-sama. Sebelum masuk ke segitiga restitusi, jadi dari kesepakatan itu nanti ada aturan-aturan, kita data satu persatu apa keinginan anak. Nah, peraturan-peraturan itu adalah merupakan kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas itu nanti akan disarikan, dikelompokkan menjadi nilai-nilai yang mencakup nilai-nilai kebajikan yang menjadi suatu keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan tadi banyak ya Bapak Ibu, ada toleransi, saling menghormati, tanggung jawab, disiplin dan sebagainya, gotong royong dan sebagainya. Dari peraturan-peraturan itu dinaikkan satu level tingkat lagi menjadi keyakinan. Karena dari peraturan-peraturan yang kita buat itu ada nilai-nilai kebajikan di sana. Yang anak harus pahami bahwa peraturan-peraturan kesepakatan yang mereka buat itu ada nilai-nilai kebajikan di situ yang akan menuntun mereka untuk berperilaku lebih baik, berperilaku positif, menjadikan diri mereka lebih bertanggung jawab. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin suaranya tadi agak tidak kedengaran.
Bapak Ibu, itu adalah salah satu proses ketika saya bersama anak-anak bersepakat secara bersama-sama membentuk keyakinan kelas. Jadi ketika proses itu semua pendapat anak dicurahkan, apa-apa yang akan peraturan-peraturan apa yang mereka ingin terjadi ketika proses pembelajaran di kelas kita. Dari situ kami secara bersama-sama mensarikan nilai-nilai kebajikan apa yang ada di aturan-aturan, kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka buat tadi. Misalnya datang ke kelas tepat waktu, ada nilai kebajikan di situ. Artinya murid itu harus memahami bahwa ada nilai disiplin yang harus saya laksanakan. Mengumpulkan tugas tepat waktu, ada nilai tanggung jawab yang harus saya laksanakan, yang harus saya yakini. Jadi bukan hanya sekedar peraturan-peraturan yang harus ditaati, tapi ada nilai-nilai yang harus mereka yakini, sehingga keyakinan-keyakinan itu diharapkan bisa mengontrol perilaku mereka, menjadi menerapkan disiplin positif yang ada di kelasnya, menumbuhkan budaya positif yang ada di kelas tersebut. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Cara yang efektif untuk menumbuhkan budaya positif itu ada yang namanya restitusi. Jadi restitusi ini adalah membantu murid menjadi lebih baik dalam hidupnya dan memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya untuk berbuat lebih baik lagi setelah melakukan kesalahan dalam dirinya. Suatu dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kenapa disebut segitiga restitusi? Karena ada 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas merupakan langkah pertama yang dilakukan pada segitiga restitusi, yakni pada bagian dasar segitiga menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar tadi ada 5. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan diterima dan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Jika salah satu kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, maka biasanya anak akan melakukan sesuatu untuk mendapatkan, untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Misal contoh, ketika istirahat mau makan, bekalnya hilang, diambil teman. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi pada anak tersebut? Bertahan hidup. Ada kebutuhan bertahan hidup yang dia lakukan, yang harus dia penuhi. Mungkin di rumah ibunya lupa membawakan bekal. Karena kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, maka dia melakukan perilaku yang salah. Menstabilkan identitas, contoh kata-kata yang kita bisa lakukan, yang bisa kita ucapkan untuk menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak, Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah,
tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan. Itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua dari segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Kita sebagai guru harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak tersebut, sehingga anak tersebut membuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik buruk maupun baik, itu punya tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, maka dia tetap akan dalam masalah. Contoh, kata-kata yang bisa kita gunakan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol yang menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara internal. Jadi motivasinya berasal dari motivasi internal. Saat perilaku tadi sudah divalidasi dan identitasnya sudah stabil, maka murid akan siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contoh, apa keyakinan kelas kita? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelasmu. Apa nilai-nilai yang kamu yakini? Bisa seperti itu. Ini ada contoh penerapan dari segitiga restitusi yang dilakukan.
paginya saya mengantarkan ibu saya terlebih dahulu sebelum saya berangkat ke sekolah. Dan akhirnya saya terlambat dan sedikit kurang fokus dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Apakah Pak mendengar keyakinan kelas kita? Ingat Bu, apakah yang Pak melakukan itu sesuai dengan keyakinan kita? Belum. Keyakinan kelas yang mana yang Pak melakukan? Ya, lalu apakah yang solusi untuk mengatasi masalah ini? Pertama, saya minta maaf karena sudah datang terlambat pada saat jam pertama itu pembelajaran. Kedua, saya akan tidur lebih cepat dari biasanya dan saya akan mengkomunikasikan hal ini kepada ibu saya agar mempersiapkan barang-barangnya lebih cepat dari biasanya agar tidak terlalu lama. Dan yang ketiga, saya akan mengantarkan ibu saya ke pasar lebih pagi dari biasanya agar saya tidak datang terlambat. Baiklah, terima kasih. Maka sama karena kamu sudah bisa menyampaikan solusi atas masalah. Nah, itulah Bapak Ibu sesi berbagi pemahaman tentang budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang perlu sharing atau tentang materi yang pada hari ini. Mungkin dari Bapak Ibu melihat ada kebiasaan-kebiasaan atau hal-hal yang mungkin selama ini yang kita lakukan itu sebenarnya banyak mungkin yang agak bertentangan terjadi. Tapi itulah Bapak Ibu guru, kita sebagai guru sebisa mungkin untuk mewujudkan budaya-budaya positif agar semua perilaku positif itu kita tuntun anak-anak kita agar dia memiliki motivasi tersendiri, motivasi yang berasal dari dalam diri mereka sendiri, sehingga mereka akan bisa mempertanggungjawabkan perilakunya sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Dan Bapak Ibu yang segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, saya mengajak, marilah bersama-sama dengan anak itu buatlah kesepakatan-kesepakatan agar kita tahu apa yang diinginkan oleh anak, dibuat secara bersama-sama. Kita tentukan aturan-aturan apa dan kita buat dalam bentuk keyakinan. Ya, Pak Johan. Ini mau sharing, Ibu. Ya, boleh Pak sharing. Ini misalnya saya melakukan sebuah sharing nih. Kalau seandainya saya melakukan sebuah tindakan bersama siswa murid di kelas saya tentang bersama-sama menyusun jadwal piket. Apakah itu termasuk dalam membentuk keyakinan dalam hal gotong royong? Itu saja. Membuat jadwal piket secara bersama-sama. Jadi ada nilai keyakinan di situ. Itu adalah aplikasi dari nilai keyakinan gotong royong. Jadi kesepakatan tadi sudah kita buat, ada nilai-nilai di sana. Jadi aplikasinya salah satunya bisa tadi dengan membuat secara bersama-sama daftar tiket kelas. Bisa. Itu termasuk nilai kebajikan. Ada gotong royong di sana. Mungkin ada Bapak Ibu guru lain yang mau sharing tentang mungkin permasalahan apa. Ada posisi 5 kontrol guru.
Ya, posisi 5 kontrol guru ada sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, dan manajer. Mungkin kalau kita lihat kondisi atau perilaku Bapak Ibu, memang untuk mengubah perilaku itu tidak serta-merta bisa langsung dilakukan. Tapi kalau kita lakukan selalu hal-hal itu mengarah ke hal-hal yang baik dan positif, yakinlah Bapak Ibu suatu saat itu akan ada hasilnya, akan ada manfaatnya. Kalau pembelajaran ke ajar dewantara itu segala sesuatu itu harus dikembalikan atau berpihak pada murid. Makanya apapun yang kita lakukan itu sebaiknya bersama-sama kita lakukan bersama murid. Jadi kita tidak lagi berfungsi sebagai satu-satunya orang yang bisa mengontrol murid. Jadi ini harus dilakukan secara bersama-sama dan secara kolaborasi. Para Bapak Ibu wali kelas juga setelah ini bisa dengan secara bersama-sama membuat kesepakatan kepada anak didiknya. Jadi dengan adanya kesepakatan itu, maka Bapak Ibu akan lebih mudah untuk mengarahkan, membimbing mereka untuk menuju nilai-nilai kebajikan tadi. Baiklah, ini sedikit cerita Bu ya. Setelah kami mendengarkan penjelasan dari Ibu tentang positif tadi, perilaku positif, ternyata banyak perilaku positif yang sudah kami lakukan kepada siswa. Namun hanya saja kami tidak menyadari bahwa yang telah kami lakukan tersebut merupakan perilaku positif. Contohnya, kemarin saya di kelas 11 IPA 1 membuat keyakinan tentang siswa membawa HP. Nah, di dalam kelas itu mereka membuat kesepakatan bersama-sama apabila ada siswa yang memainkan HP atau memegang HP pada saat guru menjelaskan di depan kelas, maka mereka membuat sanksi-sanksi yang telah mereka ciptakan sendiri. Selain itu, saya ucapkan terima kasih juga dengan ilmu hari ini. Untuk kedepannya kami lebih bisa memahami dan menyadari perilaku positif tersebut. Terima kasih. Terima kasih Bu Desti. Sebenarnya memang secara tidak kita sadari ada beberapa hal perilaku atau budaya positif yang sudah kita lakukan. Untuk membuat peraturan-peraturan tadi, saya ingatkan kembali, gunakanlah kata-kata yang atau kalimat-kalimat yang positif. Jangan lagi menggunakan kata-kata tidak. Jangan. Misalnya masalah HP. Jangan menggunakan HP ketika pelajaran berlangsung. Tapi ubahlah kalimat itu menjadi kalimat positif. HP misalnya digunakan pada proses pembelajaran ketika diizinkan oleh guru. Seperti itu. Jangan membuat aturannya itu misalnya tidak tidur selama proses pembelajaran. Gantilah menjadi kalimat positif. Selalu aktif selama proses pembelajaran. Dari situ kita gali keyakinan apa yang ada pada aturan tersebut. Dan bisa bertanggung jawab. Kemudian bisa mandiri, kreatif tadi, gotong royong, yang semuanya bisa diimplementasikan pada kegiatan mereka sehari-hari selama belajar di sekolah. Membersihkan kelas itu ada nilai gotong royong secara bersama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan untuk hadir pada hari ini.
mengikuti sesi berbagi pemahaman tentang budaya positif. Semoga dengan ini ke depan akan menambah ilmu kita sebagai guru untuk menerapkan budaya-budaya positif atau hal-hal positif yang dapat kita lakukan, yang dapat kita terapkan kepada anak-anak didik kita. Saya mengajak, marilah kita berkolaborasi secara bersama-sama untuk memulai hal-hal baik, hal-hal positif yang akan membentuk budaya-budaya positif sampai nantinya budaya positif secara keseluruhan di sekolah kita. Maka dari itu, maka mulailah terlebih dahulu dari diri kita sendiri. Baiklah, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.